Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah dipercayakan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tema kita tahun ini berbuah dan bermultiplikasi. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga Allah. Welcome to Abba Love Ministry. Berikut beberapa informasi ibadah dalam minggu ini. Komsel berdoa sudah dimulai pada hari Jumat yang lalu, dan penutupan doa akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Abba Love Bali. Seluruh jemaat diundang untuk ambil bagian dalam penutupan doa ini. Dengan kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan bukan hanya kepada anak tersebut, tetapi bagi orang tuanya juga. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, dalam ibadah Youth Pro pukul 11 bertempat di lantai 3 Abba Love Bali. Untuk pendaftaran dapat dilakukan di sekretariat gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu melayani sesuai dengan talenta atau potensi yang sudah Tuhan berikan, kami mengajak untuk terlibat bersama-sama dalam melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, dan soundman. Bagi yang rindu, bisa menghubungi Departemen Profetik dengan Saudari Tasya. Mitranya pria sejati, bersama-sama bergandeng tangan, bangun kerajaan Allah. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan di BCA atas nama Beta Sandi Tenggara, Dana Misi di BCA atas nama Doni Freddy, persembahan pelayanan dan dana misi di BNI, atau melalui QR Code berikut ini. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Demikian Abba News Update dalam minggu ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Abba Love Bali. Saya percaya setiap kita, jemaat
keluarga, komunitas dalam keadaan baik-baik. Karena apa? Karena Tuhan yang penuh kasih dan kuasa serta kebenaran yang menjaga setiap kehidupan kita. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan yang akan saya bagikan mewakili kepenatuaan, izinkan saya memasuki minggu ketiga ini, tanggal 21 Januari, ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada jemaat. Ya, walaupun sudah lewat 21 hari, suasana tahun baru belum terlewatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Penatua secara khusus berbicara tentang tema tahunan. Saya ulang, tentang tema tahunan. Minggu pertama oleh Pak Doni, minggu kedua oleh Pak Petrus Ariana, berbicara tentang berbuah dan bermultiplikasi. Hari ini saya juga akan berbicara yang sama. Nah, izinkan saya mengingatkan, setiap kita membagikan firman Tuhan pada hari Minggu, baik itu secara online melalui YouTube, dan juga melalui tatap muka langsung atau onsite, selalu saya mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, harus menguatkan visi misi dari jemaat Abaloh secara keseluruhan, bukan hanya di Denpasar saja. Ingat jemaat Abaloh di Bali bahwa kita punya mimpi, punya tujuan setiap kita hadir beribadah, setiap kita ketemu adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Melalui apa? Menjadi murid Kristus, melalui komunitas sejati, authentic community, discipleship, untuk menyatakan, untuk memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi. Ketika ketiga hal adalah memuridkan, membangun komunitas, memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi, atau melakukan pekerjaan misi, kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap area kehidupan. 4 kata kunci kalau boleh saya katakan adalah kerajaan Allah, murid, komunitas sejati, dan gerakan kasih Bapa surgawi atau gerakan kasih Bapa. Nah, di belakang saya ini ada kata hamba dalam kasih Kristus. Kalau Bapak Ibu hadir di jemaat, masuk, itu di kanan, sisi kanan menghadap ke mimbar, itu ada nilai-nilai atau value yang kita percayai, yaitu hamba dalam kasih Kristus. Nanti kita akan berbicara soal ini di dalam tahun-tahun ini untuk mengingatkan kembali. Nah, kita berbicara di bulan Januari ini, temanya adalah berbuah dan bermultiplikasi. Be fruitful and multiply dalam bahasa Inggrisnya. 3 kali kita berturut akan membicarakan, nanti minggu keempat Januari, penutupan ibadah di Januari akan berbicara tentang be fruitful and multiply, berbuah dan bermultiplikasi. Tema tahun Abaloh Bali itu unik, khususnya dimulai sejak 2021. Mengakhiri atau memasuki masa akhir dari proses COVID. Walaupun 2021 belum akhir, karena itu dimulai dari Maret 2020 ya. Nah, tema 2021 kita diingatkan dengan tema permulaan baru, the new beginning. Kemudian di dalam suasana masih COVID mencekam, kita diingatkan supaya kita di dalam memasuki permulaan baru, dari 2022 kita diingatkan Tuhan melalui para pemimpin, pekerja, adalah hidup dalam budaya kerajaan Allah. Bahasa Inggrisnya living in the kingdom of God culture. Nilai, kita banyak berbicara tentang nilai kerajaan Allah. 2023, ingat temanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang kita semakin kuat, semakin berdampak. Getting stronger and bigger impact. Nah, tema 2024 kita sudah mengingatkan dalam 2 kali ibadah, yaitu berbuah dan bermultiplikasi, tentang be fruitful and multiply. Saya melihat ini sebuah proses berkesinambungan, khususnya sejak masa COVID. Kenapa masa COVID? Gereja mengalami sebuah pola hidup baru, gaya hidup baru, budaya yang baru. Para penatua, Pak Doni memulai tanggal 7 Januari, 14 Januari Pak Petrus, tentang 4 proses penting bagaimana kita bisa berbuah dan bermultiplikasi. Ada 4 proses penting.
Yang pertama adalah setiap orang yang mau berbuah dan bermultiplikasi, karena ini diambil dari ilustrasi bagaimana kita menanam sebuah pohon. Ada 4 proses. Yang pertama adalah proses ditanam. Yang kedua adalah proses berakar. Yang ketiga adalah proses bertumbuh. Yang keempat adalah proses berbuah. Dan kalau buahnya itu banyak, ya, berbuah banyak, itu menjadi bermultiplikasi. Makanya berbuah dan bermultiplikasi. Ini proses yang akan kita pelajari dari sisi ditanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini yang kita akan pelajari. Apa kata Alkitab tentang proses ini? Ayat-ayat mana yang mendukung? Saya percaya ketika kami memikirkan, mendoakan proses ini, kita dipimpin Tuhan secara luar biasa dengan tema berbuah dan bermultiplikasi ini. Ada beberapa contoh dalam Alkitab berbicara tentang proses-proses yang tadi saya sebutkan. Berbuah dan bermultiplikasi. Saya tidak bacakan seluruhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi silakan nanti dibaca sendiri ya. Mungkin perlu dicatat Lukas 8, 4-15 tentang perumpamaan seorang penabur. Kemudian di dalam Mazmur 92 ayat 12-15 khususnya berbicara ditanam di bait Allah. Orang benar akan berbuah seperti berbuah seperti pohon korma, bertumbuh seperti pohon korma, dan seperti pohon aras di Libanon. Ya, ketika mereka ditanam di rumah Tuhan. Dan kemudian Yohanes 15 ayat 1-8 tentang pokok anggur yang benar. Nah, silakan nanti coba dibaca. Tapi izinkan saya mengingatkan 4 proses ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk berbuah dan bermultiplikasi di dalam yang kita bagikan menjadi tema tahunan 2024 ini, ternyata tidak langsung bisa berbuah dan bermultiplikasi. Ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan, ya. Seperti kita kalau berbuah bermultiplikasi itu sebenarnya ayat itu diambil dari Kejadian 1:28 ya, ketika Allah berbicara kepada Adam dan Hawa, berbuah dan bermultiplikasi, beranak cuculah dan bertambah banyak. Atau juga diulang di dalam Kejadian 9 ketika Nuh ya turun dari bahtera. Saya kira Kejadian 9 ayat 1. Kemudian diulang ketika berbicara pada Abraham, kepada Yakub khususnya juga diulang kata berbuah bermultiplikasi. Ternyata proses itu tidak langsung seperti diilustrasikan tumbuhan. Diilustrasikan seperti kita. Kalau saya punya anak kan tidak langsung punya anak. Ya. Kalau bahasa Jawa itu bagus, ujuk-ujuk, tiba-tiba punya anak. Tidak ada proses. Saya mesti dilahirkan. Saya melewati masa balita, gitu ya. Saya melewati masa balita remaja, ya. Setelah remaja menjadi dewasa atau setengah dewasa, young adult, kemudian menjadi adult, kemudian menjadi mature ya, menjadi usia menikah, punya anak, dan akhirnya anak saya punya anak lagi, beranak cucu, beranak pianak. Demikian proses yang diilustrasikan berbuah dan bermultiplikasi. Ada satu proses penting yang disebut ditanam. Kalau kita melihat ditanam, kita bisa lihat di Lukas 8 ayat 5 dan 12. Benih itu ditabur, tetapi jatuh di pinggir jalan, kemudian diinjak orang dan dimakan burung. Ya, ini kata di Lukas 8 ayat 5. Benih itu ditabur di pinggir jalan. Artinya benih itu tidak masuk di dalam tanam, tidak tertanam di dalam tanah dengan baik. Nah, Tuhan Yesus memberikan memberikan pengertian. Orang yang seperti itu, ya, orang seperti itu, dia ini tumbuhnya hanya sementara saja, bahkan tidak bisa bertumbuh. Ya, bandingkan dengan Mazmur 92 ayat 13. Mereka yang ditanam di rumah Tuhan akan tumbuh seperti pohon korma dan pohon aras. Pohon korma dan pohon aras, luar biasa ya. Korma itu adalah sebuah
pohon yang serbaguna. Buahnya dimakan enak, daunnya bisa menjadi atap rumah, batangnya bisa menjadi tiang rumah. Pohon aras adalah pohon yang paling kuat, paling kokoh. Bahkan kalau kita memotong pohon aras butuh orang-orang tertentu. Zaman pembangunan Salomo butuh orang-orang Tirus dari Sidon. Itu khusus, saking kuatnya. Ya. Nah, apa artinya ditanam kalau demikian? Kalau kita bisa melihat di Alkitab, dikatakan orang yang ditanam adalah yang mereka mempunyai firman. Karena kalau kita baca di Lukas tentang firman Allah. Firman Allah. Jadi kalau saya mengingatkan, orang ditanam harus mengenal firman. Nah, firman itu siapa? Firman adalah Tuhan Yesus. Firman yang menjadi daging adalah Tuhan Yesus. Setiap kita untuk berbuah dan bermultiplikasi, syarat pertama adalah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat penting. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak sengaja menonton YouTube ini, saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu pastikan engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, firman itu bukan hanya sekedar pengalaman terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, tapi menghidupi firman itu, mengalami firman terus-menerus, mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan Yesus. Saya ulang, mengalami kasih, kuasa, karena Tuhan Yesus dinyatakan dengan kasih dan kuasa dan kebenarannya. Kalau boleh saya ingatkan, bukan hanya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi bagaimana ekspresinya? Adalah mengalami firman, mengenal firman, menghidupi firman. Nah, di dalam konteks teman-teman di Abelov itu ada yang namanya 4M, itu salah satunya. Ya, membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Nah, konteks yang lebih besar apa? Konteks yang lebih besar adalah ditanam adalah orang itu hidup di dalam kebenaran firman, hidup sebagai menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Artinya apa? Orang itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia menjadi warga kerajaan Allah. Itu proses yang sangat penting. Proses kedua dari berbuah dan bermultiplikasi, be fruitful and multiply, adalah berakar. Lukas 8, 6, dan 13 berkata demikian. Mereka yang ditabur benih itu ada jatuh di tanah berbatu-batu. Bertumbuh tapi kering katanya. Karena kekurangan air. Orang-orang itu dikatakan menerima firman Allah. Ya, menerima loh ya. Mengalami kebenaran dengan gembira, tetapi tidak berakar katanya. Aneh ya. Menerima tapi tidak berakar. Percaya sebentar saja. Dan masa pencobaan menjadi murtad. Ayat. Kalau pertama jelas nggak kenal Tuhan. Yang kedua nih dia katanya percaya sebentar. Percaya sebentar. Apakah dia percaya? Tidak. Setengah-setengah percaya. Dan di masa yang sulit dikatakan mereka menjadi murtad. Itu kata Tuhan Yesus. Ilustrasi seorang penabur. Apa yang terjadi dengan proses ini? Bapak Ibu, ketika kita ditanam, belum tentu langsung berbuah. Belum tentu berbuah banyak. Ada proses yang lain harus berakar. Berakar. Nah, kalau kita melihat pohon korma ditanam, konon katanya pohon korma itu ditanamnya di padang gurun. Digali, ditaruh bijinya, kemudian biji itu aneh, ditumpuk atau ditaruh di atasnya batu-batu. Sekitar 2 meter. Nah, apakah di situ dikasih air? Enggak katanya. Aneh ya. Tumpuk. Kemudian biji itu akan memecah. Nah, mungkin dikatakan biji ini mesti memecah mati ya. Tidak sekedar mati. Kemudian dia karena ditumpuk, ditekan, akhirnya biji itu bertumbuhnya enggak ke atas, ke bawah. Akibatnya apa? Dia menjadi akar. Masuk ke bawah. Mencari air. Nah, makanya di situ katakan ketemu air, pasti biji itu menjadi biji korma dan manis. Nah, ternyata berakar berbicara tentang kita diproses ke bawah, lebih mendalam. Jadi tadi kenal firman,
menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk di dalam kerajaan Allah, percaya. Tapi ingat, harus lebih mendalam, harus lebih berakar, harus lebih menerima firman Allah sebagai gaya hidup dia. Makanya ini disebut kita menghidupi budaya kerajaan Allah. Tadi masuk dalam kerajaan Allah, sekarang hidup dalam budayanya. Saya ulang ya, budayanya, nilai-nilainya. Nah pertanyaannya, nilai-nilainya itu apa? Kisah Rasul 2:42. Mereka hidup di dalam pengajaran rasul-rasul. Ingat, pengajaran rasul-rasul bahasa Inggrisnya dikatakan apostolic doctrine. Bukan pastoral doctrine, apostolik. Yang dilakukan. Yang menantang kita melakukan. Bukan hanya tahu, melakukan, mengalami. Di dalam persekutuan komunal, visi misi kita adalah hidup di dalam komunitas sejati, bukan toksit, bukan racun, ya. Terus kemudian salib, nah, memecahkan roti itu bisa salib dan berdoa. Nah, di dalam proses berakar ini kita ini mengalami tekanan, ditekan ke dalam proses kehidupan kita. Maka di situ katakan mereka gembira tetapi tidak berakar, percaya sebentar tidak berakar, akhirnya hidupnya murtad. Ingat loh, murtad. Kalau orang murtad, dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi ada orang bisa merasa kelihatannya menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya dia hanya gembira-gembira saja. Mereka hanya gembira sesaat. Tidak menerima firman Allah, mengalami firman Allah. Nah karena itu berakar adalah proses penting. Kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Kisah Rasul mengatakan pengajaran rasul-rasul, berbicara persekutuan, tentang komunitas, komsel, pemuritan, bicara tentang peer group, kompak, berbicara tentang hidup di dalam salib. Karena kita tidak mungkin kalau kita mau bertumbuh tanpa salib, ya. Karena di situ karena ada mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, mereka murtad. Setiap kita akan dicobai, baik oleh situasi atau keinginan diri sendiri, ya. Dan kita di situ kita terus belajar supaya hidup dalam budaya kerajaan Allah. Kalau saya katakan mengaitkan dengan visi, kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan kita melalui murid, komunitas, melakukan gerakan kasih Bapa surgawi, atau kita melakukan 3 perintah utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap, mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi, dan kita boleh melakukan amanat agung. Ini proses berakar. Hidup di dalam budaya kerajaan. Kalau yang proses ditanam, kita masuk kerajaan Allah, sekarang hidup dalam budaya kerajaan Allah. Cara hidup Allah, komunitas, firman, ya, salib, berdoa, ke proses-proses disiplin rohani lainnya. Proses yang ketiga disebut bertumbuh. Bertumbuh dalam Lukas 8 ayat 7 dan 14. Dikatakan bertumbuh, ada benih firman itu jatuh di semak duri. Bertumbuh bersama-sama, dikatakan bertumbuh bersama-sama dengan duri, tapi di bagian yang ketiga itu mati dihimpit semak duri. Nah ini menarik ya, dihimpit semak duri. Nah semak duri itu berbicara apa? Tuhan Yesus mengatakan kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Akibatnya tidak berbuah, tidak berbuah. Bapak Ibu, setelah kita berakar, kita bertumbuh. Akan menghasilkan buah ya, bertumbuh mungkin ada bunganya, ada bakal buahnya muncul ya. Tapi sayang, banyak orang percayanya sampai di situ. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bertumbuh, tapi bertumbuhnya tidak sehat. Bertumbuhnya ada sesuatu yang menghimpit, yaitu semak duri. Nah ini yang saya sebut proses yang sangat penting. Di dalam kita berbuah dan bermultiplikasi, kalau tadi dikatakan kita mengalami pencobaan. Nah ini bukan hanya pencobaan dari luar, tapi pencobaan yang mengaitkan dengan
kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan. Ini yang hari-hari ini yang sedang terjadi. Ya, kenapa kita tidak bisa bertumbuh maksimal? Katanya, karena kita dihimpit oleh semak duri kehidupan kita. Banyak orang tidak maksimal. Buahnya tidak matang. Berbuah tapi tidak matang. Buah yang tidak matang biasanya, maaf ya, biasanya itu tidak bisa dimakan, ya kecuali mungkin pohon mangga, ya. Mungkin pohon mangga, ya. Tapi kalau terlalu terlalu tidak matang, ya setengah matang, mungkin bisa dimakan. Tapi di dalam prosesnya, pada umumnya buah tidak matang itu dibuang, percuma. Karena itu bukan tujuan yang sebenarnya. Apa yang membuat kita tidak bertumbuh maksimal? Alkitab mengatakan ketika kita takut dengan yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran saudara apa? Sesuatu yang kita takuti. Ya, sesuatu. Makanya firman Tuhan di akhir tahun saya katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya, Pak Doni di awal tahun mengatakan ada 365 kata ya, bilang jangan takut. Kalau di bahasa Indonesia jangan takut cuma sekian saja. Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiranmu? Kau ingin bertumbuh, kalahkan kekhawatiranmu. Yang kedua, kalahkan kekayaan yang kau anggap penting. Harta yang kau anggap penting, yang berharga. Itu bisa uang, bisa propertimu, tapi itu bisa yang lainnya loh ya. Ingat, manusia hidup dengan komponen fisik, emosi, ya, rasa keberhargaanmu. Banyak orang tersinggung ketika harga dirinya disinggung. Ya, bisa berarti sosial atau status sosial. Ya, ada orang, ya, saya ketemu orang suka ngumpulin foto-foto dengan para pemimpin atau orang-orang terkenal. Ada ya, ya. Wah, di rumahnya tuh banyak foto-foto dengan ini, dengan ini. Ya, saya tidak nyalahkan, tapi apakah itu status sosialnya? Ya, berbicara dengan lingkungan, cara pengaturan keuangan, macam-macam. Apa yang menjadi hartamu? Bahkan harta itu melebihi dirimu sendiri, bahkan melebihi Tuhan. Itu jadi berhala. Nah, saya tidak tahu berhala kehidupanmu apa. Ingat, berhala itu bukan harta tahta wanita, ada yang lainnya. Karena kita tahu keseluruhan hidup manusia bisa bicara tentang fisik, intelektual, orang bisa mengutamakan pikirannya, sosial, ya, emosi, ya, rohani, ya, bisa juga tentang lingkungan. Tadi aspek keseluruhan manusia. Yang terakhir dikatakan kenikmatan hidup. Nah, yang paling berbahaya adalah kita tidak bisa tumbuh maksimal adalah zona nyaman. Apa zona nyaman kita? Kalau kita hidup dalam zona nyaman itu begini. Kita mungkin sudah punya kerutinan, tiba-tiba kerutinan kita diganggu sesuatu yang lebih rendah. Ya, misalnya saya sering keluar kota naik pesawat, ya. Biasanya saya dulu tuh kalau naik Garuda, Bapak Ibu, ya, karena on time dan sebagainya, tepat waktu. Dan tentunya saya punya grade di Garuda. Tapi karena saya lihat Garuda ini harganya sekarang bisa 2 kali lipat, ya, 2,5 kali lipat. Ya naik Garuda ya sayang, gitu loh, walaupun dibayarin kantor. Akhirnya saya memutuskan cari yang lebih murah. Karena dulu konsen saya waktu. Sekarang hampir semua pesawat on time. Ya, Garuda kadang-kadang terlambat. Maaf, saya sebut Garuda bukan menghina Garudanya. Jadi ini contoh. Saya mencari karena Garuda itu penerbangan nomor 1 di Indonesia, ya, bukan di dunia juga, dikatakan bintang 5 lah gitu. Kalau saya sebut supaya dapat bayangannya, bukan sekalian promosi Garuda, nah ini kejadian betul. Saya biasanya naik pesawat tertentu yang harganya bisa setengahnya. Bapak Ibu, tentunya fasilitasnya ya kurang, ada harga, ada fasilitas. Pertanyaan saya, terganggu nggak? Gitu tuh, gitu. Biasa naik pesawat yang keren, yang bintang 5, sekarang bintang kejora, gitu gimana gitu. Ya, kalau kita terganggu ya berarti tidak nyaman, gitu aja. Itu contoh sederhana. Nah, kenyamanan kita bisa yang lainnya. Kenyamanan rohani.
kenyamanan di bidang emosi kita, kenyamanan banyak proses kita. Kita mesti jujur kenyamanan kita apa, ya. Ingat, ketika kita tidak menang dengan kekhawatiran, kekayaan dan kenyamanan, kita tidak berbuah. Artinya apa? Kita mesti mati terhadap diri sendiri, kedagingan kita. Nah, nanti bisa dibaca tentang kedagingan itu, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Itu kita bisa lihat di Yohanes berkata demikian. Cek hidup kita. Apakah kita bertumbuh? Bertumbuh itu justru mati terhadap diri sendiri. Kalau saya sebut katakan pertama ada kematian biji, ini kematian kedua. Atau ini mungkin proses kematian berikutnya. Salib yang lebih nyata. Menyalibkan diri. Dan biasanya menyalibkan diri itu susah. Yang nyalipin orang lain. Supaya diri kita mati. Apakah kita mau mati supaya berbuah dan bermultiplikasi? Proses yang terakhir adalah berbuah dan bermultiplikasi. Alkitab mengatakan kalau dia berbuah dan berbuah banyak, itu disebut multiplikasi. Jadi ini sebuah proses yang beruntun. Nah, di Alkitab Lukas 8, ayat 8 dan 15 dikatakan mereka berbuah banyak di tanah yang baik, ya, atau hati yang baik. Terus bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Nah, ini yang disebut multiplikasi. Berbuah ternyata adalah sebuah proses dari ketiga sebelumnya. Jadi maksud saya begini, nggak pernah ngeliat nggak pohon anggur itu berbuah itu ngeden-ngeden dulu, atau pohon jeruk, ketok keluar jeruknya, nggak toh? Ya proses saja. Kalau akar ditanamnya baik ya, berakar bagus, bertumbuhnya bagus, bakal buahnya kelihatan, pasti berbuah. Kalau tanahnya baik, bijinya baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Buahnya manis, tidak masam. Ya betul ya. Nah, ini sebuah proses yang apa? Sebuah proses sebab akibat, ya. Nah, ikutin aja proses ketiga sebelumnya, ditanam, berakar, bertumbuh, mati terhadap diri sendiri, ya toh. Terus yang kedua berakar, hidup dalam budaya kerajaan Allah. Karena hidup dalam kerajaan Allah, kita mengenal firman, ikutin aja proses itu. Nah, memang ada sebuah ilustrasi lain di dalam Yohanes 15 yang saya ingin sebut. Mereka yang ingin berbuah dikatakan dibersihkannya. Dibersihkan. Purge. Itu bahasa Inggris, purge tulisannya. Itu bersih dari hal-hal yang kotor yang tidak berguna. Artinya kita dibersihkan, kita semakin dimurnikan, disucikan, sehingga kasih kuasa dan kemuliaan Allah nyata dalam mungkin kasih kuasa dan kebenaran Allah nyata dalam kehidupan kita. Ya, ini proses yang sangat penting, Bapak Ibu. Ingat, ketika kita berbuah, biasanya bukan hanya satu, pasti dalam konteks Alkitab bermultiplikasi, berbuah banyak. Nah, kalau kita ngelihat tadi ayat-ayat yang saya sampaikan, ada ilustrasi buah, yaitu tadi saya sebut pertama, kalau berbuah itu seperti pohon korma. Pohon korma itu berbicara tentang multiguna. Apa aja di pohon korma itu berguna, daunnya, batangnya, buahnya manis, bijinya nanti jadi pohon korma berikutnya, betul loh? Semua berguna. Kalau pohon aras di Lebanon itu simbol kekuatan. Orang Kristen seperti pohon aras itu kuat. Nah, ada ilustrasi lain. Seperti buah anggur. Kalau buah anggur itu buahnya banyak. Jadi penggambaran di Alkitab itu kaya sekali. Nah, kalau saya mengambil dari kitab Lukas 8, Yohanes 15, Mazmur 92, ini hanya penggambaran saja untuk memberikan jemaat proses apa yang sedang kita kerjakan nanti di tahun 2024 ini. Kita akan diingatkan bagaimana kita ditanam, pengenalan pribadi dengan Allah, ya, pengenalan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, pengenalan kita dengan Tuhan Yesus melalui disiplin rohani, firman Allah dan sebagainya, ya. Kemudian kita hidup di dalam budaya, kita mungkin akan diajarkan berakar, hidup dalam mungkin dengan nilai-nilai, mungkin dengan kata hamba yang pernah kita belajar. Kemudian kita terus dibangun supaya kita bertumbuh, ya, supaya kita bertumbuh, mengatasi kedagingan kita, mengalahkan diri sendiri,
Bukan dengan kekuatan kita firman Allah dan kita berbuah 100 kali lipat. Artinya apa? Setiap kita menghasilkan buah. Di Alkitab ini buah ini banyak, buah pertobatan, ya, hasilkan sesuai buah pertobatan. Buah roh, ya, karakter. Buah pelayanan, ya. Tapi ada buah yang lainnya, ada multiplikasi kehidupan kita. Kalau saya seorang penatua harus berbuah penatua. Kalau saya PKS berbuah PKS. Ya, multiplikasi hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau saya seorang guru berbuah menghasilkan guru. Ya. Kalau saya seorang dokter memberi inspirasi supaya banyak orang menjadi dokter-dokter yang luar biasa. Ya. Di Solo ada dokter hebat 2. Dokter Un yang jadi rumah sakit dan dokter Lo. Ya, itu terkenal sekali. Saya jujur ya, kalau bicara teman-teman dari saya orang suku Chinese, itu biasanya bisnis ya. Pelayanan sosial mereka luar biasa. Yang menarik pada waktu dokter Lo ini berbuah banyak ya, kerusuhan ini luar biasa. Di Solo waktu itu cukup parah. Saya masih ingat saya ada di Semarang pada waktu itu. Cukup parah Solo. Tapi rumahnya dokter Lo dijaga dengan luar biasa. Yang jaga orang sekampung, 2 kampung jadi. Itu bicara tentang kedekatan dengan masyarakat. Saya kira ini proses yang menarik yang perlu kita renungkan, kita terus pikirkan, kita kerjakan. Jemaat, mari kita semangat dengan tema tahun 2024, berbuah dan bermultiplikasi. Be fruitful and multiply. Ada beberapa bahan diskusi yang nanti kita bisa diskusikan. Saya ingin menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan dengan tema berbuah dan bermultiplikasi, be fruitful and multiply. Ketika kami mendengar, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati jemaat itu, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat secara rohani, firman, kehasan firman dalam kehidupan pribadi, doa-doa, berkat secara jiwani, damai sejahtera sukacita, dan berkat secara rohani, kesehatan dan keuangan. Kiranya berkat ini diterima oleh setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat ini. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.